Selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, perikop kita pagi ini memperlihatkan bagaimana satu figur, yaitu Yesus Kristus, memicu berbagai reaksi. Sorak-sorai dari orang banyak, ketakutan dari para penguasa agama, namun kesetiaan dari nubuat para nabi. Judul renungan Gema Kabar Baik yang diambil dari Santapan Harian Hari Jumat tanggal 13 Maret, yaitu figur inspiratif. Saya akan merenungkan dan membacakan dari bagian Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memfokuskan kepada ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Bapak Ibu, banyak tokoh yang dianggap menginspirasi seperti Bunda Teresa atau Martin Luther King Jr. karena dedikasi, perjuangan, dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang. Setiap tokoh memberikan inspirasi dalam cara mereka sendiri. Ada yang menjadi inspirasi dalam melayani kaum miskin dan sakit atau memperjuangkan rekonsiliasi. Namun Yesus lebih dari semua tokoh yang ada. Penyambutan terhadap Yesus di Yerusalem dengan daun palem dan seruan Hosana adalah sambutan bagi Raja Israel. Kata Hosana yang berarti diselamatkan kami sekarang adalah doa yang diambil dari Mazmur 118 ayat 25 sampai 26 dan melambangkan harapan akan pembebasan. Akan tetapi sang raja justru datang dengan menunggangi seekor keledai yang bukan simbol kemegahan, melainkan kerendahan hati dan kedamaian. Respon orang banyak kontras dengan Yesus. Ia datang membawa harapan baru, berbeda dengan harapan orang banyak. Dengan keledai sebagai tunggangan, ia memproklamirkan dirinya sesuai dengan yang tertulis di dalam Zakaria 9 ayat 9 tentang Mesias yang datang membawa damai dan keselamatan. Bapak Ibu, Yesus tidak memerlukan dukungan rakyat dan pemimpin agama untuk meneguhkan dirinya sebagai Raja dunia. Ia juga tidak berpura-pura lemah demi memperoleh simpati. Yesus menunggangi keledai untuk menunjukkan bahwa ia bukan pemimpin politik yang membebaskan Israel dari Romawi, melainkan raja yang membawa keselamatan. Ia memberi teladan bagi para pengikutnya supaya jangan terbuai oleh harapan duniawi. Ia tetap teguh pada tujuan sebagai Mesias yang menderita untuk membawa kedamaian dan keselamatan bagi umatnya. Dalam Minggu Sengsara, kita diingatkan tentang Yesus Kristus yang menjadi inspirasi hidup kita. Yesus adalah Raja yang membebaskan kita, baik secara jasmani maupun rohani, dari kesengsaraan dan kebinasaan kekal. Selain itu, kita juga diajar untuk tidak mencari simpati, melainkan menjalani hidup dengan sikap rendah hati sesuai teladan Kristus dan kehendak Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur subuh ini karena kami kembali diingatkan akan figur yang paling inspiratif bagi hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sering mencari figur-figur duniawi untuk kami ikuti. Kami mendambakan berbagai hal, pengakuan, materi. Ampuni kami, seringkali kami lupa bahwa Engkau Tuhan, Sang Raja di atas segala raja, memilih jalan kerendahan hati. Ajar kami untuk tidak bersorak hosana saat keadaan baik, tapi juga tetap setia mengikuti Engkau sampai ke kaki salib. Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam segala tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini, dan biarlah setiap langkah kami merupakan langkah kerendahan hati, ketaatan yang memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang rendah hati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.